Halo, kembali lagi bersama saya Satrio. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai alat dan teknik dalam analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memahami bahwa laporan keuangan terdiri dari berbagai macam informasi keuangan. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana kita dapat menggunakan informasi laporan keuangan tersebut untuk digunakan dalam keputusan bisnis. Informasi-informasi yang ada di laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan atau mengetahui baik buruknya kinerja perusahaan. Informasi yang ada di laporan keuangan tidak dapat kita ambil, kita simpulkan secara mentah-mentah. Informasi tersebut harus kita olah. Nah, pengolahan informasi itulah yang kita namakan dengan analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan adalah untuk mengolah informasi-informasi keuangan yang ada di laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Saya berikan contoh bahwa informasi keuangan tidak dapat kita ambil secara mentah-mentah untuk penggunaan informasi pengambilan keputusan. Misalkan kita punya informasi dari dua perusahaan. Perusahaan nomor satu itu memiliki net income atau laba bersih senilai 5 miliar. Perusahaan kedua memiliki net income atau laba bersih sebesar 10 miliar. Nah, di antara dua perusahaan tersebut, mana menurut teman-teman merupakan perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih baik? Oke. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang berpendapat bahwa perusahaan nomor 2 lah yang memiliki kinerja yang lebih baik, dikarenakan memiliki net income yang lebih besar. Nah, akan tetapi kita tidak bisa menjawab demikian, karena informasi ini belum apple to apple. Kita belum melihat informasi ini sebagai informasi yang sama, walaupun sebenarnya ini adalah informasi terkait dengan net income. Kita membutuhkan angka pembanding lain supaya informasi ini bisa apple to apple, bisa sama, sehingga bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kita membutuhkan informasi tambahan yang akan digunakan untuk membantu kita mengukur kinerja kedua perusahaan tersebut. Jika misalkan kita tambahkan datanya, informasinya, sekarang kita mengetahui bahwa perusahaan pertama memiliki total aset sebesar 50 miliar. Total aset sebesar 50 miliar. Perusahaan kedua memiliki total aset sebesar 200 miliar. Nah, dengan tambahan informasi ini, kita sekarang sudah memiliki ukuran kinerja yang sifatnya itu bisa diperbandingkan atau apple to apple. Yaitu adalah kita bandingkan net profit atau net income atau laba bersih terhadap total aset. Sehingga kalau kita hitung perusahaan satu, perbandingan net income terhadap total aset itu adalah 10%, dan perusahaan nomor 2, perbandingan net income terhadap total aset itu adalah 5%. Nah, saat ini kita sudah bisa membandingkan kinerja kedua perusahaan tersebut. Perusahaan satu yang tadinya ternyata memiliki net income yang lebih kecil, ternyata kalau kita bandingkan dengan keseluruhan total aset di perusahaan tersebut, ternyata memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan kedua. Di mana perusahaan kedua, walaupun memiliki
profit yang lebih banyak 5 miliar, akan tetapi jika dibandingkan dengan keseluruhan total aset, ternyata kinerjanya tidak lebih baik daripada perusahaan pertama. Nah, pengukuran kinerja ini dinamakan dengan kita menggunakan alat analisis rasio keuangan.